selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kantor DPRD Kabupaten Dogiay terbakar. Terancam oleh kelompok kriminal bersenjata, puluhan pilot di Papua minta jaminan keamanan pada aparat. (3.600) aparat keamanan amankan kunjungan Jokowi ke tanah Papua. Kantor DPRD Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua Tengah, Ahad kemarin terbakar. Seorang saksi yang melihat api berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api sangat besar dan cepat merambat ke bangunan lain. Diduga api berasal dari salah satu ruangan kantor yang korsleting listrik. Polres Dogiay saat ini tengah melakukan penyelidikan atas penyebab kebakaran tersebut. Kantor DPRD Dogiay terletak sangat jauh dari pusat kota, dan saat kebakaran, pemadam kebakaran tidak bisa dengan segera ke lokasi untuk memadamkan api. Bahwa benar telah terjadi peristiwa kebakaran terhadap kantor DPRD Kabupaten Dogiay, Papua Tengah di Jalan Trans Nabire Enarotali pada hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia bagian timur dini hari. Polres Dogiay telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Situasi hingga saat ini di wilayah hukum Polres Dogiay masih dalam keadaan aman terkendali. Saat ini Polres Dogiay sedang meminta keterangan dari beberapa saksi dan tengah menghitung besarnya kerugian akibat kebakaran tersebut. Dari Dogiay, Igobat Memolin melaporkan. Ikatan Pilot Indonesia yang merupakan organisasi profesi pilot Indonesia meminta pemerintah melindungi profesi pilot dan penerbangan sipil di tanah Papua. Ketua IP Papua Kapten Ramanoya mengkhawatirkan gangguan keamanan di bumi Cendrawasih yang belakangan terus meningkat. Kondisi ini menurut Rama mengancam nyawa pilot yang selama ini membantu masyarakat pedalaman. Rama dan seluruh anggota IP meminta jaminan keamanan dan meminta teror terhadap pilot dihentikan karena tugas mereka tidak terkait masalah politik. Ikatan Pilot Indonesia yang merupakan organisasi profesi pilot Indonesia sebagai bagian dari organisasi profesi pilot internasional IFALPA, International Federation of Airline Pilot Association, menghimbau semua pihak untuk menjaga, melindungi pilot dan penerbangan sipil di Papua. Gangguan keamanan terhadap pilot dan penerbangan sipil di Papua harus dihentikan. Terkait hal di atas, maka Ikatan Pilot Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menghimbau semua pihak serta masyarakat di Papua untuk menjaga dan melindungi penerbangan sipil di Papua demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Papua. 2. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, khususnya keamanan penerbangan, memohon kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanat keamanan penerbangan nasional, khususnya di Papua. Menurut data IP Papua pada tahun 2023 ini sudah 4 kali gangguan keamanan dialami pilot maskapai penerbangan sipil di tanah Papua. Terakhir adalah kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Marx Mertens asal Selandia Baru. Hingga kini perundingan untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut menemui jalan buntu. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
3.600 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tiba pada hari ini. Ribuan tentara dan polisi akan ditempatkan di wilayah yang dianggap rawan. Dan Rem 172 Praja Wirayakti, Brigjen Jo Sembiring mengatakan seluruh personel akan disebar ke sejumlah lokasi untuk mengantisipasi pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat kunjungan Presiden. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat Papua, peningkatan infrastruktur, saya yakin kunjungan kali ini juga adalah bagian dari komitmen Presiden yang begitu besar mencurahkan perhatian untuk mewujudkan perdamaian, kedamaian, dan peningkatan kesejahteraan di tanah Papua. Kali ini lebih spesifik lagi, beliau akan meresmikan sebuah gedung yang megah yang di dalamnya akan menampung atau menjadi wadah pemuda-pemuda Papua untuk menyalurkan bakat dan yang sudah dikerjakan berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara dan saya pikir Polda, Kodam, Korem, Kodim, Polsek, Koramil juga sudah melakukan itu. Jadi sekali lagi saya mengajak semua masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, ya, apalagi pemuda untuk mensukseskannya. Dan Rem juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura untuk bersama-sama menciptakan suasana aman dan tertib guna kunjungan Presiden berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat di bumi Cendrawasih. Presiden Joko Widodo setibanya di Jayapura hari ini akan langsung meninjau pencanangan penanaman jagung di Kabupaten Kerom. Lalu dilanjutkan peresmian Gedung Anak Muda Kreatif di Kota Raja. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sepeda listrik di Merauke saat ini tengah digandrungi warga. Jumlahnya terus bertambah dan banyak berseliweran di jalan raya. Kendaraan itu lebih praktis dan murah dibanding sepeda motor, sehingga warga lebih menyukainya untuk aktivitas sehari-hari. Persoalannya, sepeda listrik ini belum diatur dengan undang-undang. Apakah dikategorikan kendaraan bermotor atau sepeda pada umumnya? Selain itu, spesifikasi kendaraan ini juga dipermasalahkan karena belum diatur dalam undang-undang lalu lintas. Kendaraan listrik yang baru-baru ini sudah ada beberapa ya di Kota Merauke. Nantinya kita akan koneksikan kembali karena untuk diperbolehkan atau tidak penggunaannya di jalan umum kita melihat daripada volume dari cc-nya kendaraan tersebut. Nah, ketika kendaraan tersebut ke cc-nya bisa mirip atau hampir sama dengan yang kendaraan seperti biasanya yang layak digunakan di jalan umum, itu tetap akan menggunakan atau memenuhi persyaratan, ya, yaitu ada STNK dan kelengkapan lainnya. Namun apabila kecepatan kendaraan itu hanya sebatas di bawah 35 km per jam dan itu tidak ada cc-nya, ya itu sebaiknya digunakan di lingkup tertentu seperti di sekitar asrama, perumahan, atau yang lain. Namun kalau bisa jangan di jalan raya karena akan berakibat cukup fatal. Dikira nanti bebas atau karena untuk di jalan umum memang wajib menggunakan helm. Sementara yang di perumahan, seperti kendaraan listrik itu kan volumenya kecil saja. Sementara itu di Manokwari, kebijakan Polda Papua Barat menerapkan tilang elektronik berdampak positif. Baik pengendara roda 2 maupun roda 4 kini semakin sadar dan tertib dalam berlalu lintas. Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Raidian Kokrosono mengatakan jumlah pelanggar tercatat 50 hingga 100 orang setiap hari. Raidian berharap sistem tilang elektronik ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Setiap hari kita kirimkan surat validasi kepada pelanggar yang melanggar di EV kita di Haji Bau. Antara 50 sampai 100 surat validasi yang kita kirim. Dan sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk konfirmasi. Jadi rata-rata 10 orang
setiap hari konfirmasi ke etle kita. Kita berharap dengan etle ini mengedukasi masyarakat supaya tertib tanpa adanya polisi. Karena etle ini berdiri 24 jam mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang ada melewati kamera pintar kita. Sementara itu penerapan etle di Kota Sorong masih bergantung dari pemerintah daerah setempat. Polda Papua Barat berharap sistem etle ini bisa diterapkan di seluruh kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya, agar masyarakat disiplin dalam berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Muhammad Ridwan dan Edi Musahidin melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Angka kematian ibu hamil dan bayi di Merauke saat ini tergolong tinggi. Pada tahun 2022 lalu, sedikitnya ada 11 kasus kematian ibu hamil dan anak yang terlapor. Jumlah tersebut termasuk tinggi dan mengkhawatirkan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Namun hasilnya tidak secepat yang diharapkan. Ya, kita indikator utama adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, kan begitu. Jadi bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas pelayanan sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini bisa kita turunkan. Kalau data kita misalnya di 2022 saja itu ada 11 kematian ibu hamil. Itu artinya ada 270 per 100.000 kelahiran hidup. Ya, jadi ini masih tinggi, kan begitu. Sehingga melalui peningkatan kompetensi dari bidang bersama dengan profesi, kita harapkan kapasitas kompetensi teman-teman bidang ini semakin meningkat, sehingga upaya peningkatan pelayanan kesehatan khusus pada pelayanan ibu dan anak ini semakin meningkat. Tentu dampak akhirnya kita harapkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini juga pelan-pelan bisa kita turunkan. Angka kematian ibu dan bayi itu kebanyakan di kota Merauke apa di pelosok kampung, dokter? Tersebar. Ya, ada di kota, ada di pinggiran kota, ada di puskesmas yang terpencil. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Merauke, Iriani Winoto, mengatakan pihaknya akan terus memberikan keterampilan dan edukasi kepada para bidan agar mereka bisa ikut berperan menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi. Mengurus teman-teman untuk sekolah untuk meningkatkan SDM. Kami ada sekolah di berbagai fakultas yang ada di Indonesia karena belum tersedianya di kabupaten kami ini, sehingga rata-rata kami bidan yang ada di Kabupaten Merauke ini dari 300 lebih itu yang berpendidikan itu hanya rata-rata D3 kebidanan. Tapi kami sudah usahakan untuk harus S1 sesuai dengan aturan Kemenkes nomor 4 tahun 2019, 7 tahun ke depan yaitu 2026 harus bidan sudah pendidikan S1 dan tidak perlu sampai profesi, khususnya bagi yang mereka yang punya klinik mandiri atau BPM. Jadi kami usahakan untuk meningkatkan SDM tadi di bidan-bidan yang ada di sini supaya bisa kompetensinya baik dalam profesi kebidanan. Penyebab kematian ibu hamil di Merauke terjadi saat persalinan dan sebagian besar disebabkan karena pendarahan, hipertensi, dan infeksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Merauke Ahad kemarin memadati tempat wisata permandian. Ini merupakan kesempatan karena pada minggu ini tepatnya tanggal 23 Maret sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kolam pemandian akhirnya menjadi tujuan wisata warga karena cuaca buruk menyebabkan ombak laut mencapai 3 meter sehingga warga enggan berlibur ke pantai. Selain aman, tiket masuk ke kolam permandian hanya Rp5.000 per orang dan ini menjadi daya tarik sebagian warga. Ibu Dahlia dengan keluarga ke sini ini ngapain Ibu Dahlia? Berlibur untuk anak-anak menjelang puasa. Menjelang puasa. Ya. Kenapa tidak ke pantai Bu Dahlia? Pantai airnya besar, lagi ombak. Ombak ya, cuaca buruk ya? Ya. Nah kalau di sini gimana untuk kartis masuknya bayar berapa Bu? Di sini agak murah, cuma Rp5.000 per orang per kepala toh. Di sini tempat yang agak masih bisa terjangkau. Terjangkau, aman pula Bu ya? Iya. Kenapa pilih tempat ini untuk melaksanakan rekreasi Pak? Biasanya sebelum masuk Ramadan kita berlibur, tapi biasanya di pantai. Namun karena cuaca buruk, jadi kita pilih tempat ini untuk
berlibur bersama dengan keluarga. Yang aman gitu Pak ya? Yang aman. Pak, di sini bayarnya masuk berapa Pak? Bayarnya cuma 5.000 per orang. Ya. Kenapa pilih tempat ini untuk rekreasi Bu? Ya karena tempat ini dianggap aman, terus murah lagi, terus biasanya saya di pantai, tapi di pantai itu karena cuaca tidak baik, kita lari ke tempat yang lebih aman lagi. Ya. Ibu di sini bayarnya masuk berapa Ibu? Murah saja. Berapa? 5.000 ya. per orang. Menjelang puasa, sebagian warga Merauke tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berlibur karena jam operasional beberapa tempat hiburan, termasuk kawasan wisata, akan dibatasi untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas TNI Yonif Rider 321 Kostrad membangun pondok pintar bagi anak-anak di distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Selain itu, tentara juga membagi-bagikan buku serta alat tulis kepada anak-anak serta menjadi guru bagi mereka. Pendidikan di Kabupaten Duga memang masih jauh tertinggal dengan daerah lain. Bagi anak-anak ini, menuntut ilmu hingga ke jenjang yang lebih tinggi masih menjadi mimpi dan angan-angan. Untuk merangsang anak-anak ini belajar, tentara juga mengajak mereka bermain. Dan dengan cara ini membuat mereka senang serta nyaman. Pondok pintar yang dibangun tentara diharapkan bisa membantu anak-anak di daerah ini untuk semangat menuntut ilmu. Kendati daerah ini rawan teror KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Terima kasih Bapak Tony sudah bikin pintar dan teman bermain. Pondok pintar Satgas Yonif 321 Kostrad itu dilengkapi berbagai jenis buku bacaan, buku gambar, dan alat mewarnai, serta alat tulis, sehingga anak-anak ini tertarik untuk belajar dan berkreasi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bumi Cendrawasih, Papua, Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Brigif 13, Divisi Infanteri 1 Kostrad, bersama masyarakat membangun pondok pintar di distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dengan adanya pondok pintar ini, diharapkan dapat menimbulkan minat belajar dan bermain, serta dapat mencerdaskan anak-anak generasi muda di Papua. Fakta menunjukkan meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas. Dari Duga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Saat ini jumlah anak-anak di Merauke yang putus sekolah dan bahkan yang belum pernah bersekolah masih cukup banyak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena mereka merupakan tulang punggung dan masa depan tanah Papua. Akhirnya sejumlah warga dan relawan tergerak untuk membantu anak-anak ini dengan mengajari mereka membaca dan menulis. Anak-anak ini tersebar di sejumlah kawasan di Merauke seperti kawasan Pintu Air dan Gudang Arang Kelapa 5 sehingga menyulitkan para relawan. Yang kami tangani kurang lebih 300 dan ini tiap hari kami berusaha untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan di rumah dengan ada beberapa kelompok belajar yang kami akseskan untuk mereka. Besar harapan kami, pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah Kabupaten Merauke bersama-sama dengan Kemendikbud berusaha untuk kedepannya bukan saja anak-anak yang kami layani tetapi semua anak-anak jalanan yang ada di Kabupaten Merauke mendapatkan perhatian. Kami sendiri mengalami kendala yang cukup besar dalam hal pembiayaan, tetapi kami optimis bahwa ke depan pekerjaan ini ketika informasi sampai kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi Papua kiranya mendapatkan perhatian dalam hal pembiayaan. Kemudian membantu kami dari sisi lain karena guru-guru yang sementara ini membantu kami rata-rata adalah guru-guru relawan. Sampai saat ini kami belum mampu untuk memberikan gaji kepada mereka, sudah memasuki bulan ke-3 dan ini kedepannya kami tidak tahu caranya bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Berkat kerja keras relawan, sebagian anak-anak tersebut sudah ada yang bisa membaca dan menulis.
Bahkan di antara mereka ada yang sudah masuk ke sejumlah sekolah dasar, rata-rata umur mereka 10 hingga 15 tahun. Para relawan berharap pemerintah ikut membantu memperhatikan nasib anak-anak ini karena tanpa pendidikan mereka akan menjadi beban negara di masa akan datang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.